Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 3 Semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Metodologi Riset dengan dosen pengajar Ibu Rina Novianti, SPD MP. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Etika Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Hardina Pratiwi dengan NIM 602022021093. Yang kedua ada saya sendiri dengan NIM 602022021094. Selanjutnya ada Mabra Yusuf KH dengan NIM 602022021095. Yang terakhir ada Kartini dengan NIM 602022021096. Etika penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai apa saja etika penulisan karya tulis ilmiah, apa pengertian dari etika penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri? Pengertian etika penulisan karya tulis ilmiah. Etika penulisan karya tulis ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar dan salahnya suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya cara penulisan ilmiahnya, serta penulis yakin tahu baik buruk baginya. Seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tetapi ada resiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Dengan demikian, penulis di samping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya sehingga dihormati dan dihargai orang lain, juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Sifat etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu kejujuran atau honesty. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku sehingga tulisannya dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu bebas dari plagiarisme atau plagiat. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Pencantuman sumber itu sangat penting untuk memberikan penghargaan kepada penulisnya berupa pengakuan yang semestinya atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya, seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Adapun satu pengertian plagiat yang dapat diacu yaitu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa plagiat lebih mengutamakan pada pencantuman sumbernya, sehingga jenis plagiat tersebut dapat berupa pengambilan kutipan langsung pada penulis lain secara keseluruhan gagasan atau hasil pemikiran penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya.
Pengambilan kutipan langsung penulis lain hanya sebagian dari pernyataan atau kalimatnya tanpa menyebutkan sumbernya. Pengambilan kutipan tidak langsung yang diuraikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat penulis sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Menjunjung hak cipta dan keabsahan. Menjunjung hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan, ilmu dan pengetahuan. Maka itu, hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima, hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu keabsahan atau validity. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan. Untuk karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengumumkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dari awal suatu tulisan, penulis harus mampu mengungkapkan gagasannya tersebut secara baik hingga tidak dapat memberikan makna lain atas tulisannya. Nomor 5. Keterandalan realitas akukari and konsisten. Keterandalan juga merupakan sifat utama dari suatu karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketetapan akukari dan kemanfaatan konsisten atas materi tulisan. Suatu tulisan harus diungkapkan secara tepat sesuai maknanya, sekaligus harus konsisten setiap uraiannya. Keabsahan memiliki keterkaitan dengan keterandalan. Apabila suatu tulisan adalah absah, valid, sudah dapat dipastikan bahwa tulisan tersebut juga akan andal, reliable. Sebaliknya, apabila tulisan tersebut andal, reliable, tulisan tersebut belum tentu akan absah, valid. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah Kak. Bagaimana menurut Kakak mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya tidak penulisan karya tulis ilmiah itu yang penulisan yang bersama harus ini atau penjualan. Kemudian mengenai plagiarisme ilmiah dalam membuat karya tulis ilmiah itu tentu saja kita harus menghindari hal-hal seperti plagiarisme, karena ketika banyak ditemukan plagiarisme, maka karya tulis ilmiah kita itu tidak bisa dikatakan sebagai karya yang benar-benar ilmiah atau valid dan bisa dibuktikan di lapangan. Kemudian dalam karya tulis ilmiah ini tentu saja kita biasanya itu mengambil sumber-sumber dari jurnal atau apapun itu. Nah, di situ kita mestinya menjunjung tinggi hak cipta yang lain, jangan sampai cuma copy paste punya orang gitu. Nah, selain itu seperti yang saya katakan tadi itu yaitu tentang plagiarismenya. Dan ketika plagiarismenya ini kurang atau tidak adalah begini, hal yang satunya ini lagi saya mengenai keabsahan. Nah, selanjutnya mengenai akurasinya, reliability-nya, begitu. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Apa yang Kakak pahami mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik-adik yang diberikan.
Yang pertama itu bagaimana etika dalam kepenulisan karya tulis ilmiah. Jadi yang pertama itu seorang penulis harus memiliki sifat kejujuran dan bebas dari sebuah plagiarisme. Di mana plagiarisme ini berarti kita mengambil sebuah hak yang bukan milik kita. Artinya sebuah karya tulis yang ditulis oleh orang lain dan kita mengambilnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang penulis. Kemudian yang ketiga itu keabsahan atau kevalidan dari karya tulis yang kita buat. Dan kejujuran dalam menulis sebuah karya tulis itu merupakan sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Seperti itu. Baik, atas jawaban dan kesempatan yang telah diberikan oleh kakak, saya ucapkan terima kasih. Kode etik penulis. Pertama, melahirkan karya orisinal bukan jiplakan. Kedua, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Ketiga, menulis secara cermat, teliti dan tepat. Keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Kelima, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. 6. Dalam kaitan dengan berkala ilmiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. 7. Menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. 8. Menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Terakhir, atau 9, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat.